tanpa perhitungan, tanpa analisa dan lain sebagainya. Yang jelas, oh rasanya begini, rasanya begini. Karena yang namanya market tidak pernah mengikuti rasamu. Itu bedanya teman-teman ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Oke. Ini video pertama saya dengan tema yang berbeda ya. Dulu di channel YouTube saya di Kencana Nyaman Hati, nah itu ngebahas tentang pengembangan diri, psikologis dan lain sebagainya, tentang metafisika juga. Dan di sini sekarang di channel saya yang baru, saya membahas tentang sesuatu yang berbeda dari channel YouTube saya sebelumnya. Dan di sini teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita bisa berlangganan, ya. Berlangganan ada saling menanam, berlangganan ada saling bertemu selalu ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi kita bisa selalu menjalin komunikasi via udara. Oke. Nah di sini saya akan membahas satu dan beberapa bahasan next ke depannya tentang dunia trading ya. Trading yang dimaksud adalah trading mata uang, trading future, stock dan lain sebagainya. Dan yang terpenting yang ingin saya bahas sekarang di awal video ini adalah tentang sebuah pengalaman ya. Sebuah pengalaman bagaimana seseorang memulai usaha apapun itu, termasuk dalam dunia trading sekarang, pasti ada sebuah kisah di masa lalunya sehingga dia sampai pada level ini pada saat ini ya gitu ya. Nah, misalnya kita berbicara tentang trading mata uang ya, stock, future. Pasti banyak sekali nih teman-teman yang disebut dengan kejadian yang berhubungan dengan emosi. Jadi banyak orang tidak bisa atau belum paham, termasuk saya dulu. Ketika saya masuk ke dalam dunia trading, saya bisa dibilang ya serta-merta masuk gitu aja. Kalau nggak masuk market, jadi rasanya gimana gitu. Terus yang terjadi adalah kita eksekusi market, kita open price, ya, open posisi gitu. Tanpa perhitungan, tanpa analisa dan lain sebagainya. Yang jelas, oh rasanya begini, rasanya begini. Karena yang namanya market tidak pernah mengikuti rasamu. Itu bedanya teman-teman ya. Jadi rasamu itu tak pernah diikuti oleh market. Jadi apa yang ada di market, apa yang kita lihat, itulah realita yang terjadi di market. Ya, itu beda dengan perasaan atau pikiran kita. Kita ingin harga itu turun, tapi market naik kan. Nah, terus kita ingin harga itu naik ke baik, tapi market itu turun. Nah, di sini pentingnya teman-teman, dalam dunia trading itu kita mesti paham tentang technical analysis, ya. Terus yang kedua tentang fundamental. Nanti kita bahas dalam video berikutnya ya tentang technical, tentang fundamental dan lain sebagainya. Nah, di sini saya fokus membahas tentang psikologis ya. Psikologis adalah bagaimana pengalaman saya dulu dalam dunia trading. Saya tidak pernah yang namanya membuat sebuah analisa tertentu gitu, karena benar-benar belum paham, baru-baru aja mulai. Jadi ikut teman, rasanya gini nih, oke, masuk market. Termasuk perhitungan berapa resiko yang harus saya resikokan ya, apa istilahnya for margin call dan sebagainya. Belum mengerti banget. Jadi di sini saya akan bagi sebuah pengalamannya bagi teman-teman ya yang pemula terutama, dan saya berterima kasih kepada senior yang sudah lebih dulu di sini di dunia trading ini. Dan bagi teman-teman yang baru pemula, mungkin apa yang saya alami ini bisa menjadi pandangan buat teman-teman untuk lebih hati-hati ya, dan untuk belajar dulu dalam dunia trading ini supaya nextnya menjadi seorang trader yang sukses. Jadi yang pertama nih teman-teman, sebuah kisah yang buat saya sangat menarik dalam perjalanan saya menjadi atau menekuni dunia trading di digital market ini gitu. Waktu itu saya sebenarnya ada bisnis, dan karena pandemi dan bisnis itu harus saya close. Dan saya close bisnis itu. Dan benar-benar ini no income, nggak ada kerjaan, nggak ada yang bisa saya lakukan. Terus benar-benar nggak ada kerjaan gitu. Absolutely done.
karena saya kerja di pariwisata terus nggak ada income, nggak ada kerjaan, tamu nggak ada, ya pariwisata nggak jalan. Terus ada teman saya ngajain bagaimana kalau bro ini ayo trading gitu, dia kan bisa komputer lain sebagainya, terus ya bla 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 gitu. Waktu itu saya ikut dengan sebuah latihan dulu ya, karena dia nyaranin untuk latihan demo gitu. Latihan demo hanya kurang lebih 3-4 hari. Asik memandangi bagaimana gerakan candle jadi asik gitu kan, jadi asik. Jadi akhirnya saya langsung buka real account dengan jumlah tertentu gitu ya. Apa yang terjadi? Di awal saya buka saya nggak ngerti tentang manajemen risiko, kemudian berapa yang dirisikokan, berapa gainnya, itu saya nggak tahu. Waktu itu saya dapat untung. Dan waktu itu saya jumawa berpikir bahwa ternyata di dunia perdagangan mata uang, future, stock ini, forex ya, itu di dunia kayak gimana ya? Saya merasa this is mudah sekali, gampang ternyata itu. Terus apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya reversal. Nah, yang reversal ini saya tahu setelah saya menekuninya gitu. Tadi kembalikan arah. Jadi harapan saya, pikiran saya bahwa harga itu akan naik terus dalam posisi saya baik, dan harga itu menukik tajam dan itu nggak ada stop loss. Bayangin, nggak ada stop loss. Bisa dibayangin. Itu semua ekuitas itu habis. Waktu itu saya cerita sama teman saya, loh why like this? Jadi saya bangun pagi-pagi saya lihat ini udah share udah nggak ada. Nah terus waktu itu saya cerita, ternyata dikasih tahu sama teman bahwa dalam trading itu nggak boleh seperti itu. Jadi ada banyak role yang harus dipelajari. Nah terus apa yang saya lakukan? Waktu itu saya istirahat kurang lebih 1 bulan. Ya, istirahat 1 bulan dan saya tidak menekuni dunia trading karena saya berpikir ini gimana sih gitu. Nah, akhirnya waktu berjalan saya kepikiran, saya nggak bisa, saya selalu memikirkan itu, dan saya buka akun lagi dengan jumlah yang sangat kecil dengan lot 0,01 waktu itu. Dan saya berpikir bahwa segala sesuatunya kalau nggak dipelajarin itu akan bisa. Nah intinya nih dong, kalau teman-teman mau masuk ke dunia digital market, perdagangan valuta asing seperti ini, jadi teman-teman harus belajar. Belajarnya di mana? Satu, belajar demo, ya. Belajar demo itu wajib, belajar demo beberapa lama. Jadi lakukan minimal 100, 200, 300, ya. Banyak kali trading gitu. Ya, lakukan beberapa kali trading dan sambil belajar bagaimana ilustrasinya, bagaimana analisisnya, teknikalnya dan lain sebagainya. Baru masuk ke real account. Oke. Jadi gini nih teman-teman, dalam dunia perdagangan apapun gitu, segala sesuatu ya itu perlu dipelajari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus punya waktu untuk itu. Kalau kita menganggap bahwa pekerjaan apapun itu sebagai kerja sampingan, teman-teman ya, hasilnya juga pasti akan nyamping nih gitu. Jadi kalau teman-teman mau menggeluti dunia atau perdagangan mata uang, future, stock seperti ini ya. Jadi teman-teman harus dalam dunia forex itu harus harus punya waktu. Punya waktu apa? Untuk belajar gitu. Belajar bagaimana terus indikator yang dipakai kalau teman-teman mau menggunakan indikator. Terus teman-teman harus juga rajin dalam mempelajari situasi keadaan perekonomian di seluruh dunia. Iya benar, seluruh dunia, karena ini ngefek dengan nilai mata uang di negara-negara tersebut. Ya. Nah terus yang ketiga, fall in love. Benar. Apapun kerjaan yang teman-teman lakukan, teman-teman harus jatuh cinta di situ. Nah, kalau jatuh cinta nih dengan pekerjaan ini, maka akan ada sebuah rasa di situ bagaimana teman-teman nanti akan atau menyayangi wanita.
likuiditasnya yang ada di situ ya teman-teman bisa menyayangi itu. Terus yang kedua ya teman-teman, yang kedua teman-teman bisa sabar di situ ya. Sabar apa? Sabar menunggu momen ya. Tidak langsung masuk pasar langsung buy sell jangan seperti itu. Jadi rasa yang ada di sini itu juga perlu diberlakukan dalam dunia perdagangan ini. Karena apa? Kita nggak boleh serta-merta masuk ya. Ada tempat di mana kita harus open posisi buy ataupun sell. Ada saat di mana kita harus menunggu. Apakah itu menunggu dalam 1 jam, apa menunggu 4 jam, 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu. Tergantung situasi, bagaimana gambaran market yang dijelaskan oleh tarian candlestick kita. Oke teman-teman, untuk episode ini teman-teman ya, sampai di sini dulu. Nanti di episode berikutnya saya akan membahas satu bahasan selanjutnya tentang technical analysis, tentang fundamental, terus tentang psikologis kita ya, tentang money management dan lain sebagainya ya. Di luar sana sudah banyak beredar, sudah banyak ya cerita teman-teman bagaimana dia mengolah manajemennya, psikologis dan lain sebagainya. Saya ceritakan di sini adalah bagaimana pengalaman saya tentang perjalanan saya menjadi seorang trader. Oke, see you in the next video. Salam nyaman hati, kedamaian saya. Bye.